Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit sekalian, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa keluhan dari sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa mengapa produksi dari kebun sawitnya itu berkurang, sahabat. Jadi buahnya ini berkurang. Dan di sini saya akan menjelaskan minimal sahabat ada 4 faktor yang mempengaruhi dari produksi buah sawit kita. Sahabat sekalian, faktor yang pertama yang mempengaruhi dari produksi sawit kita adalah pemupukan, sahabat. Jadi sawit kalau sudah berbuah seperti ini, sahabat, semakin bertambah umur, pupuk yang harus kita perhatikan adalah pupuk yang mengandung kadar kalium yang tinggi. Jadi kalau sahabat menggunakan NPK, maka carilah pupuk NPK itu yang kadar kaliumnya yang tinggi. Kalau sahabat menggunakan pupuk tunggal, saya sarankan kaliumnya ini ditambahkan ya, sahabat ya. Juga selain kalium, sahabat, yang harus sahabat perhatikan juga adalah dolomitnya, sahabat. Jadi magnesium itu sangat penting sebagai untuk membantu dalam meningkatkan pH tanah sehingga serapan pupuk itu bisa lebih maksimal lagi, itu sahabat ya. Itu jadi yang pertama adalah tentang pemupukan. Kemudian sahabat, yang kedua agar hasil sawit kita ini bisa selalu stabil adalah tentang songgo dari pelepah sawit kita, sahabat ya. Jadi songgo ini harus kita perhatikan, jangan sampai sawit masih rendah itu kita menggunakan songgo 1 gitu, sahabat ya. Mungkin ada sahabat yang berkomentar, oh kalau di Malaysia itu tanpa songgo gitu, sahabat. Mungkin bisa jadi mereka tanpa songgo, mereka melakukan pemupukan itu lebih intensif, sahabat. Mereka pemupukannya lebih kuat daripada kita. Itu kalau di Malaysia, sahabat ya, itu per pokok ini per tahun sampai menghabiskan 13 kilo, sahabat, pupuknya ya. Kalau kita paling ya kisaran 3-4 kilo itu sudah banyak kan, seperti itu, sahabat. Jadi mereka mungkin bisa tanpa songgo namun pupuk mereka tinggi, makanya tidak ada pengaruhnya, sahabat, bagi tanaman sawitnya. Jadi kalau tanaman sawit kita yang sahabat coba untuk tanpa songgo itu bisa dilihat semakin lama nanti akan semakin menguncup, sahabat. Itu kalau pemberian pupuknya sangat terbatas ya, sahabat ya. Kemudian sahabat, yang ketiga yang mempengaruhi dari hasil panen kelapa sawit kita adalah kondisi tanahnya, sahabat ya. Jadi ini penting ya, sahabat ya. Kalau tanahnya berpasir, mungkin ketika sawitnya masih kecil belum nampak pengaruhnya, sahabat ya. Namun kalau sudah usia sawit semakin besar, tentu ada pengaruhnya dari tanaman kelapa sawit kita. Jadi kalau bisa itu, sahabat ya, kalau kita membeli kebun ya usahakan kebun itu memang yang subur gitu, sahabat ya. Bukan gambut dan juga bukan yang berpasir gitu, sahabat ya. Itu yang ketiga. Kemudian sahabat, yang mempengaruhi dari hasil panen sawit kita juga adalah tentang kasih sayang kita, sahabat. Itu ya. Jadi kasih sayang kita terhadap tanaman sawit kita ini. Jadi kalau semasa sawit ini kecil, kasih sayang kita bagus, kita bersihkan, kita pupuk ya, hasilnya memang bisa bagus, sahabat. Namun kalau ketika semakin umurnya ini bertambah, kasih sayang kita lupa ya, sering terlantar, semak, pemupukannya juga kurang ya, lama-kelamaan hasilnya pun akan berkurang, itu sahabat ya. Dan perlu sahabat ketahui bahwa hasil itu akan nampak berkurang itu memang lama, sahabat. Jadi bukan berarti hari ini kita biarkan lantas hari ini hasilnya kurang, tidak, sahabat. Karena proses pemupukan ini minimal membutuhkan waktu itu 6 bulan, sahabat ya. Jadi kalau hari ini kita teledor, maka 6 bulan berikutnya kita baru akan merasakan efeknya gitu, sahabat ya. Dan mungkin sahabat juga ada yang berkomentar, wah kalau untuk saat ini harga-harga pupuk sedang mahal, mungkin pemupukan pun kita susah, seperti itu, sahabat ya. Jadi alangkah baiknya sahabat kita itu setiap panen ya, sahabat ya, ini kalau solusi saya itu kita menyisihkan sebagian hasil panen itu untuk cadangan kita membeli pupuk itu, sahabat. Jadi agar
walaupun nanti pas sawit itu harganya turun, kita masih punya cadangan untuk dana pembelian pupuk itu ya sahabat ya. Jadi kita harus selalu ingat dengan pupuk kelapa sawit kita, karena kalau sawit ini kita rawat dengan maksimal, mudah-mudahan sawit juga akan memberikan hasil yang maksimal kepada pemiliknya. Jadi itu saja sahabat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.